Dua-duanya kan memberikan pengakuan pada saat setelah ditangkap, ya kan? Dan dua-duanya saya lihat membaca di kertas itu sampai yang Makassar itu sampai 2 kali itu, bahkan dimuat oleh Detik 20 ya, sampai 2 kali itu kelihatan betul tuh, kelihatan sebetulnya ya, bagaimana yang dari Makassar itu tadinya kan 1 orang yang bersaksi di awal itu pakai baju kuning, kemudian ditambah lagi karena kurang kuat kan, sudah dibantah oleh teman-teman FPI Makassar, bantah, akhirnya menghadirkan 1 lagi kan. Nanti kalau ada foto siapa misalnya yang memfitnah saya itu, ya, foto dia di kebun binatang Ragunan, ada klaster primata namanya, ya, ada monyet, ada gorila. Kalau nanti dia di situ di foto, di belakangnya ada gorila, ada monyet, apakah dia otomatis bagian dari monyet dan dari gorila itu? Saya mau tanya. Jadi pakai logika, pakai otak. Pertama-tama saya mau katakan bahwa ini ada operasi media besar-besaran ya, dan sistematis untuk tujuan penggalangan opini publik ya, dalam rangka memframing, menstigma dan melabelisasi saya maupun FPI agar diteroriskan. Tujuannya apa? Supaya kalau organisasi FPI itu sudah di label, di framing sebagai organisasi teroris, ya, maka pembunuhan terhadap anggota-anggota FPI itu menjadi sah, gitu loh. Nah itu saja sebetulnya. Jadi tujuannya tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk memframing, menstigma, memberikan label teroris kepada FPI dan kepada saya, ya, supaya nanti kalau saya mati ditembak di jalan, digerbek begitu ya, nah orang ya udahlah, dia teroris juga nggak apa-apa. Itu aja sebetulnya tujuan operasi media ini, dan itu dimulai terlihat betul ya. Operasi media itu ketika saya pertama diisukan ke Belanda, terbang ke Belanda kan. Jadi si pembuat operasi ini bodoh juga menurut saya, pembuat skenario ini. Kenapa bodoh? Dia itu dalam upaya untuk menstigma saya sebagai orang yang sok-sokan, itu kan waktu itu ditulis Norman sok-sokan mau ke Belanda, rasain lo ditangkap kan, begitu tuh ininya, medsosnya kan begitu. Nah artinya dia sendiri memberikan informasi bahwa mereka tidak ingin kasus 6 itu diutak-atik sebetulnya, ya, ketakutan sendiri. Jadi si pembuat operasi ini itu satu. Jadi saya katakan jelas-jelas sekarang ya, bahwa framing pemberitaan yang sangat gencar ini hampir semua wartawan tanya ke saya udah bosan sebetulnya ya. 1 minggu lebih ini ya, bahkan hampir 2 minggu selalu konfirmasi soal teroris begitu ya. Nah itu pertama. Jadi saya lihat ini ada operasi sistematis yang besar-besaran dalam rangka pembentukan atau penggalangan opini publik dalam rangka cipta kondisi supaya nanti pengurus-pengurus FPI kalau ditembak mati ya ataupun ditangkap itu nggak ada yang bela. Dan kemudian kasus 6 yang ditembak di jalan tol itu menjadi hilang. Sebetulnya itu tujuannya ya, kita udah tahu lah, paham lah kita. Itu pertama. Nah yang kedua juga saya lihat ya, ini bukan cuma yang siapa tadi namanya pengakuannya yang terbaru itu? Zainal Ansori, Bang, izin. Zainal Ansori. Kan sebelumnya juga ada yang bernama AA yang dari Makassar itu ditangkap kan? Nah, dua-duanya kan memberikan pengakuan pada saat setelah ditangkap ya kan? Dan dua-duanya saya lihat membaca di kertas itu sampai yang Makassar itu sampai 2 kali itu, bahkan dimuat oleh Detik 20 ya, sampai 2 kali itu kelihatan betul tuh, kelihatan sebetulnya ya, bagaimana yang dari Makassar itu tadinya kan 1 orang yang bersaksi di awal itu pakai baju kuning, kemudian ditambah lagi karena kurang kuat kan, sudah dibantah oleh teman-teman FPI Makassar, bantah, akhirnya menghadirkan 1 lagi kan, dan ada di Detikcom, saya juga nonton di Detik 20. Nah itu kan keterangannya juga bertentangan sebetulnya ya. Nah kemudian muncul lagi yang terakhir ini, siapa tadi, Ansori tadi ya, yang menyatakan dari Lamongan. Nah dia kan juga sedang ditahan sebagai narapidana kan. Jadi kelihatan sekali sebetulnya operasi-operasi penggalangan cipta kondisi ya, operasi kalau dalam ilmu jurnalistik itu disebutnya operasi media ini sebetulnya ya. Kita udah paham operasi media ini seperti ini. Siapa yang ada memiliki kekuatan untuk membangun operasi media seperti ini, kita udah ngerti lah siapa-siapanya ya di balik ini semua. Jadi bukan kita tidak tahu,
tahu. Jadi kepada masyarakat, kepada publik, kita hanya mau mengumumkan saja kita ini sudah tahu, ya. Dan kalau kita dicelakakan, apakah itu berupa ditembak atau katakanlah dicelakakan dalam bentuk seolah-olah ada persoalan hukum, maka itu adalah juga sebagian dari rekayasa lanjutan dari operasi media ini. Itu yang mau saya katakan, ya. Nah, sekarang saya masuk ke proses bukti, ya. Sekarang proses bukti. Proses bukti itu, ya, yang Makassar itu sudah saya katakan. Peristiwa di Makassar itu pertama dia salah, ya. Pertama disebutkan baiat di Jalan Danau Limboto. Itu sekretariat Laskar FPI Sulawesi Selatan. Tidak ada baiat di situ, ya. Nah, itu kan dikoreksi oleh keterangan yang kedua berikutnya oleh yang ditangkap di Makassar itu kan. Nah, jadi dia salah pertama itu sebetulnya. Nah, yang kemudian terjadi itu disebutkan dikoreksi adalah di pondok pesantrennya Ustadz Basri almarhum, ya. Dua-dua kegiatan itu. Jadi saya mau cerita Makassar dulu sebelum yang nanggapin yang Lamongan, ya. Dua-duanya itu. Yang Makassar itu saya diundang oleh pengurus FPI, ya, oleh pengurus kelaskaran FPI Sulawesi Selatan pada waktu itu tahun 2015, ya. Itu dalam rangka seminar, ya. Karena pada waktu itu ISIS itu baru muncul. Karena kan ini kaitannya dengan kondisi Suriah. Jadi ini perlu urut nih, masyarakat ini mesti tahu tuh. Suriah itu terjadi konflik 2011. Nah, di 2011 itu belum ada itu ISIS. Baru kemudian pertama kali yang terjun ke situ adalah Al-Qaeda, dia kemudian membentuk Jabhat Nusra. Kemudian setelah 3 tahun terjadi perpecahan antara Jabhat Nusra dengan orang-orangnya. Kemudian orang-orang itu keluar membentuk ISIS kemudian, ya. Itu setelah tahun 2014 2015, ya. Dan itu lagi heboh-hebohnya itu. Jadi waktu itu masyarakat dunia belum ngerti itu. Nah, belum ngerti apa itu ISIS, belum ada itu jamaah Ansarud Daulah yang disebutkan itu nanti belakangan itu, ya. Nah, kemudian karena situasi global seperti itu informasi, saya diundang oleh teman-teman LPI Makassar untuk memberikan ini ada apa konteks global itu. Nah, saya kebetulan memang sejak lama, sejak tahun 2000-an awal, ya, bahkan terus sampai sekarang, itu selalu meneliti dokumen-dokumen counter terrorism. Nah, saya memberikan materi yang saya baca dari ada 2 dokumen. 2 dokumen ini dipublikasikan, diterbitkan oleh RAND Corporation. RAND Corporation ini saya kasih tahu, ya, bahwa ini jaringan dari Zionis internasional, ya, dan dia sangat berpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dan dunia terhadap dunia Islam, ya. Nah, di situ disebutkan ada 2 dokumen. Dokumen pertama itu persistent threat, ya. Persistent threat itu adalah ancaman yang terus-menerus, ya. Yang kedua itu dokumen in their own word, ya. In their own word itu adalah kira-kira dalam bahasa terjemahan bebas itu kita pakai bahasa-bahasa mereka, gunakan kata kalimat-kalimat jihad tapi untuk menghancurkan mereka sendiri. Itu dokumen in their own word itu. Dan kemudian persistent threat juga itu begitu, ancaman yang terus-menerus. Inti dari 2 dokumen itu yang saya jelaskan kepada LPI di Makassar itu, ya, maupun yang di acara seminar. Saya nggak tahu waktu itu Ustadz Basri itu siapa segala macam. Saya nggak kenal, ya. Saya nggak kenal. Saya diundang oleh, sekali lagi saya mau katakan, saya diundang oleh pengurus LPI Makassar. Saya diundangnya itu dalam rangka seminar karena saya punya informasi global tentang situasi geopolitik global, ya. Nah, geostrategis global. Saya mau jelaskan ke mereka di 2 dokumen itu disebutkan strategi untuk mengcounter terorisme itu justru menciptakan terorisme itu sendiri. Nah, itu kan orang banyak tidak tahu tuh. Jadi begini maksud saya, di 2 dokumen itu dijelaskan, salah satu strateginya itu adalah membuat website palsu atas nama kelompok-kelompok jihad. Yang kemudian website ini mengkafir-kafirkan kelompok lainnya dan merekrut orang-orang yang masih awam. Jadi dia katakan bahwa orang-orang jihadis ini itu sangat bergantung dengan informasi internet. Disebutkan begitu, ya. Nah, karena dia sangat bergantung dengan informasi internet, kita bikin katanya website palsu atas nama jihadis itu sendiri. Dan kemudian website itu merekrut orang, kemudian mengkafir-kafirkan kelompok lainnya. Nah, saya mau kasih tahu itu sama orang-orang Makassar itu, sama orang-orang Sulawesi Selatan yang berkumpul di Makassar itu. Saya katakan, Anda harus hati-hati, saya bilang. Bisa jadi yang Anda ikuti itu justru adalah pihak yang ingin menghancurkan Islam sendiri.
seolah-olah keras, seolah-olah dia paling jihad, ternyata dia untuk mengadu domba antar umat Islam. Itu inti dari yang saya terangkan dalam seminar itu. Nah, urusan kemudian setelah itu mereka bermain bukan urusan saya dong. Nah, itu yang pertama saya mau jelaskan tentang fakta. Yang kedua, soal foto, ya. Loh, kalau foto setelah seminar orang foto-foto, masa saya larang? Nanti kalau ada foto siapa misalnya yang memfitnah saya itu, ya, foto dia di kebun binatang Ragunan, ada klaster primata namanya, ya, ada monyet, ada gorila. Kalau nanti dia di situ dipoto, di belakangnya ada gorila, ada monyet, apakah dia otomatis bagian dari monyet dan gorila itu? Saya mau tanya. Jadi pakai logika, pakai otak saya itu, ya. Jangan sembarangan. Ini persoalan bukan persoalan bukan persoalan sederhana. Jadi tapi justru menurut saya membuktikan dengan cara berpikir logika seperti itulah, bukti-bukti yang seadanya seperti itu, mereka mau memframing, justru itu makin membuktikan, memperkuat bukti bahwa mereka ini adalah suruhan-suruhan, ya, buzzer bayaran, kan sudah banyak mengaku tuh bahwa mereka itu dibayar, kan, dibentuk oleh kelompok kekuatan tertentu dalam rangka operasi pembentukan opini. Itu pertama, ya, itu yang tentang Makassar. Nah, yang sekarang yang tentang Lamongan, coba dilihat kata per kata, kalimat per kalimat dari pengakuan yang narapidana yang dari Lamongan, ya. Saya mau katakan, pertama, saya tidak kenal tuh sama narapidana tersebut, ya. Saya nggak kenal. Yang kedua, dia sendiri menyatakan tahun 2005 karena kami ini melakukan aktivitas yang keras, dikenal sebagai organisasi keras. Kemudian kami mendapatkan peringatan, katanya. Kan ada kalimatnya itu. Perhatikan aja itu. Ada kalimatnya. Kami mendapatkan peringatan. Itu bukan sekedar peringatan, dibekukan, mereka dikeluarkan dari FPI. Jadi nggak ada hubungan lagi, dia mau kemana, dia mau jadi personil kerajaan Majapahit, mau jadi tentaranya kerajaan Sriwijaya, urusan dia itu, bukan urusan kita, ya, karena dia sudah berhenti. Itu tadi kalimatnya, perhatikan saja itu, putar saja ulang nanti, konfrontatifkan dengan pernyataan saya, yang dia menyatakan 2005 karena terlalu keras kami mendapatkan peringatan, bukan diperingatkan, saya mau katakan itu dibekukan. Dan dibekukannya itu sebelum saya masuk ke FPI. Saya ini jadi pengurus FPI baru 2009. Saya udah nggak ada itu orang itu. Orang itu sudah nggak ada, ya. Saya sudah tidak kenal sama orang itu, ya. Nah, jadi kalau orang itu dikait-kaitkan ngaku-ngaku sebagai amir amir jemaah Ansarud Daulah, ya. Itu urusan dialah ngaku-ngaku begitu. Karena itu tidak ada kaitan sama kita, ya. Nah, kemudian dia juga menyatakan 2014 kemudian dia kenal dengan Ustadz Basri. Nah, berarti kan sudah jauh. Dia sendiri sudah dikeluarkan dari FPI sebelum 2008 kalau saya tidak salah. Karena waktu saya 2009 jadi pengurus FPI sudah nggak ada tuh orang, ya. Nah, jadi sudah tidak ada kaitan, tapi membuktikan lagi-lagi ketololan, kebodohan, kedunguan si penulis skenario. Lihat aja, dia selalu membaca tuh kan orang itu kan. Dia selalu melirik apa yang dituliskan, kan, begitu. Nah, kalau dicermati satu persatu, itu orang sudah tidak ada hubungan dengan FPI, ya. Dia mau jadi apa urusan dia, tidak ada lagi urusan FPI. Orang dia sudah dikeluarkan, FPI Lamongan sudah dibekukan, sampai hari ini sudah nggak ada tuh FPI Lamongan tuh. Sampai hari ini sudah nggak ada, ya. FPI Lamongan itu sudah nggak ada, ya. Nah, jadi itu yang bukti-bukti yang saya mau katakan, bahwa inilah, ya, menunjukkan, membuktikan operasi media ini gencar sekali. Ini sepertinya nggak akan berhenti nih operasi media ini, akan terus berlanjut sampai saya ditembak mati atau saya masuk penjara tuh kelihatannya tuh, ya. Nah, ini memang tujuannya sebetulnya. Nah, jadi saya mau katakan saja, ya, kepada seluruh masyarakat bahwa ini betul-betul operasi media skenario. Masyarakatnya sudah paham lah, ya. Nah, saya ingatkan, ya, cara-cara kotor begini ini harus dihentikan. Kalau mau menegakkan hukum itu yang jujur, yang adil, yang fair, ya, berkemanusiaan yang adil dan benar. Tuh lihat tuh Ustadz Maher, ya, karena penegakan hukumnya tidak jujur, dia wafat tuh dalam penjara. Mestinya orang sakit itu proses hukumnya dihentikan, diobati, nggak boleh diterus-teruskan, ya. Nah, jadi itu sebagai salah satu contoh penegakan hukum yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak beradab, melanggar Pancasila itu. Ya, jadi jangan nuduh-nuduh orang, jangan membangun skenario, ya, apalagi pakai buzzer-buzzer yang otaknya nggak ada itu, ya, itu makin terlihat kebodohan, ketololan, kedunguan, dan kegoblokannya itu, ya.
Saya mau katakan kegoblokannya makin ketahuan nanti, ya. Nah, silakan, tolong saya minta untuk tidak diedit ini, biar aja konfrontasi saja. Biar saja saya dibilang orang ngawur dengan mulut saya, tapi saya mau katakan bahwa inilah operasi media yang sangat telanjang, kebodohan, kedunguannya dalam rangka untuk melabeling FPI semata-mata untuk mengesahkan, mencari justifikasi, mencari legitimasi supaya FPI itu boleh dibubarkan, boleh dibunuh, boleh ditindak apa saja terhadap orang FPI. Itu tujuan dari pembentukan operasi media ini. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menyatakan belasan terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang bakal dipindah ke Jakarta dari Makassar merupakan anggota Front Pembela Islam atau FPI. Menanggapi hal itu, mantan Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar menyatakan pihaknya tidak mengenal mereka. Kami tidak tahu, ujar Aziz singkat saat dihubungi Tempo pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Selain itu, Aziz mengatakan pihaknya juga tidak mengetahui klaim para terduga teroris yang menyebut sebagai mantan anggota FPI. Ia dan tidak tahu mereka mantan dan seterusnya, kata Aziz. Terkait dengan pernyataan dari Kompolnas terkait dengan rilisnya ya, yang kami terima dari media bahwa ada oknum-oknum FPI yang diduga terlibat dengan tindak pidana terorisme, maka kami sampaikan bahwa yang pertama kami mempertanyakan kapasitas dari Kompolnas dalam hal ini untuk mengurusi hal ini gitu. Karena sesuai dengan pasal 4 Perpres 7 tahun 2011 sebenarnya kan tugas Kompolnas itu sebenarnya terkait mengarahkan kemudian membantu Presiden terkait Polri dan Kapolri gitu. Jadi apa urusannya dengan FPI seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita katakan bahwa tidak bisa hal tersebut, kalaupun benar ya, kita masih akan cek lagi, tapi kalaupun benar tidak bisa serta-merta dikatakan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari organisasi itu sendiri gitu. Contoh misalnya ada satu partai yang banyak anggotanya terlibat tindak pidana korupsi, sudah jadi tersangka misalnya, sudah dihukum bahkan, kita tidak bisa mengatakan kan bahwa hal tersebut memang bagian dari garis kebijakan partai. Atau ada suatu negara yang banyak pejabatnya terlibat kasus korupsi, apa kita dapat katakan bahwa arah negara tersebut memang untuk korupsi? Kan tidak gitu loh. Jadi kita tidak bisa generalisir. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat menyeluruh bahwa di balik tadi kalaupun benar ada puluhan gitu kan, tapi ada ribuan di sana yang anggota FPI yang bahu membantu dalam setiap ada bencana, bahu membahu dalam setiap kegiatan kemanusiaan, antara lain yang terakhir di Cilacap banjir itu banyak dari kita yang membantu, baik skalanya nasional maupun internasional seperti itu. Jadi tidak bisa katakan kalau garis besar organisasi jelas kita untuk kemanusiaan dan itu resmi. Perihal masalah tadi kalaupun benar ada terlibat gitu kan, itu tidak bisa dikatakan dan digeneralisir karena jelas FPI terkait senjata apalagi itu sudah jelas di aturan, bahkan di kartu anggotanya dilarang untuk menggunakan atau memiliki senjata termasuk senjata api. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanya, jadi sumber terorisme kiai apa TV? Jadi kalau begitu yang bertanggung jawab kiai apa pejabat? Kiai apa pemerintah? Lah kok kiai yang mau dilarang? Kadal kebon. Dia yang salah kok kiai mau disalahin? Nggak bisa saudara, nggak bisa. Justru kalau ulama ceramah mengkritik pemerintah, mengkritik kemunkaran, mengkritik kemaksiatan, pemerintah mesti berterima kasih. Berarti para ulama masih cinta pemerintah. Mereka ingin memperbaiki negeri. Jangan malah dicurigai jadi penyebab terorisme, saudara. Jangan saudara. Wadong bilang, tapi Habib, itu Ustaz Abu Bakar Basir ditangkap gara-gara terorisme. Saya tahu perkaranya, saudara. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir yang nyuruh latihan perang. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir, saudara, yang menciptakan terorisme. Seorang namanya Sufyan Tsauri, anggota BRIMOB, saudara. Dia rekrut anak-anak muda, termasuk laskar FPI, saudara. 10 laskar FPI direkrut sama Sufyan Tsauri, anggota BRIMOB. Dia rekrut saudara dari FPI, dia rekrut dari MNI, dia rekrut dari JAT, dia rekrut murid-murid Ustaz Abu Bakar Basir, dilatih perang, dilatih nembak di Makobrimob, saudara. 10 laskar FPI dilatih untuk menembak di Makobrimob, saudara. Setelah itu dibawa ke Aceh, mereka dikasih senjata, dikasih amunisi.
disuruh latihan perang. Begitu mereka latihan perang, besok digerebek sama Brimob dan Densus, sudah. Itu yang merekrut dari hilang. Masya Allah. Makanya kemarin di pengadilan Ustaz Abu Bakar Bashir, saya katakan kepada hakim, tempat latihan teroris di Makobrimob, hakim. Loh, dari mana saya tahu? Anak buah saya kok. Laskar FPI kok dididik di sana? Sampai ikut latihan perang di Aceh, saudara. Sampai tembak-menembak dengan Densus. Hati-hati. Brimob yang rekrut, Brimob yang jual senjata, Brimob, saudara, yang ngumpulin anak-anak muda, Brimob yang bikin latihan. Begitu udah terjadi, kiai disalahin, kurang ajar. Ya Allah. Makanya kemarin sengaja saya hadir. Saya diminta oleh tim kuasa hukum Ustaz Abu Bakar Bashir untuk menjadi saksi. Saya ceritakan semua bagaimana kejadian latihan perang di Aceh. Itu bukan perbuatan organisasi Islam, itu bukan perbuatan para kiai, bukan. Itu perekrutan Sufyan Tsauri, saudara, yang mengaku sebagai mujahid, yang mengaku sebagai pejuang Islam. Bohong. Saya baca BAP-nya, saudara. Dia diperiksa oleh polisi, ada BAP-nya, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Saya baca, dia ngaku dia jual senjata, dia melatih anak-anak, saudara. Dia yang rekrut, dia yang rumahkan, dia yang bawa ke Makobrimob untuk latihan, saudara. Saya punya BAP-nya, saudara. Jangan jadi pemerintah sendiri. Udahlah, jangan bisnis teroris, jangan. Karena kalau memang ada isu teroris, oh Amerika nyumbang, Australia nyumbang, saudara. Ada yang kayak mendadak di negeri kita, saudara. Jangan terorisme dibisniskan, jangan terorisme diperjualbelikan, saudara. Jangan nyari duit, jangan mengorbankan anak bangsa. Haram. Kira-kira jelas tidak? Cuma saya ingetin juga umat Islam juga jangan ngawur. Mau jihad, pasang bom di badan. Yang dibom pasar Tanah Abang, yang mati pedagang padang. Iya, yang mati bukannya orang kafir, betul? Saya mau tanya, pedagang padang di Tanah Abang muslim bukan? Muslim bukan? Jadi kalau ada yang pasang bom meredakin Tanah Abang, pedagang padang pada mati. Ini yang melakukannya gila tidak, saudara? Saya mau tanya, dia jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Itu kalau dia pakai bom bunuh diri, matinya sakit apa sangit? Bawa bom yang diledakin saudara sendiri, goblok! Kalau mau pasang bom di badan, pasang. Di mana? Berangkat ke Palestina, ke Gaza. Di sono bom banyak. Tinggal minta sama Hamas gratis. Oh, Hamas seneng. Dari Indonesia datang, saya siap meledakkan diri di markas militer Israel. Dikasih, mau berapa kilo bomnya? Emang lagi ditunggu, saudara. Kalau betul mau ngebom yang manfaat, berangkat ke Palestina, hubungi Hamas. Kalau nggak kenal, saya kenalin. Kalau mau kenal lagi, saya anterin. Nah, nanti nggak pesen bomnya mau berapa kilo, pasang di badan, masuk ke markas tentara Israel, ledakan diri, sampai ratusan tentara Israel mati. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini enggak, meledakinnya di pasar. Yang mati si Asep, Udin selamat. Security ikut